Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ba'du tahiyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, alhamdulillah, Rois Suriah MWCNU Grogol Petamburan Kiai Haji Agus Maksum. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur barokah, dan insya Allah kita mendapatkan barokah dari ilmu dan doa beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Muhammad Hifni Riansyah. Ini juga beliau yang insya Allah selalu Allah berikan kuat, sehat, semangat dalam membawa MWCNU Grogol Petamburan, dan insya Allah syiar NU yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Khatib MWCNU yaitu Ustadz Muhammad Ja'far SPD serta Sekretaris Haji Rosikin WP SH dan seluruh pengurus dari MWCNU dan lembaga otonom Fatayat Muslimat. Kenapa Fatayat dan Muslimat ini saya bedakan? Kalau tidak nanti konsumsi nggak keluar. Nah, juga pengurus dari PCNU yang hadir dari Tanfidiyah serta Suriah dan Khatib serta Banser Ansor yang penuh semangat menjaga, hadirin semua yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah malam ini, barokah yang penuh dengan manfaat, penuh kekeluargaan, dan insya Allah membawa silaturahmi ukhuwah Islamiyah hingga nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya hari Rabu diminta oleh Kiai Hifni, beliau WA-nya sudah saya kira mengalang-alangi debt collector. Beliau minta berkali-kali, Yai hadir acara halal bihalal Lailatul Ijtima. Saya tanya tanggal berapa Yai? Waktu itu saya lagi di jalan. Tanggal 4 Mei malam. Saya masih nanya jam berapa Yai? Karena malam itu saya habis maghrib masih harus ada acara dan ada tamu dari PW Ansor Sumatera Selatan. Karena saya sebenarnya masih merangkap jabatan di Rijalul Ansor. Saya harus menerima tamu teman-teman Ansor dari wilayah. Jam malam pokoknya terserah Yai hadirnya jam berapa. Nah, ini paling susah. Kalau udah bahasa terserah ini, saya ini susah nolak. Ya, karena biasanya kalau bahasa terserah itu bahasa istri saya. Bahasa perempuan kalau diajak makan itu makan apa? Terserah. Lah ini repot udah. Kita ngatur jadwalnya ini bingung. Mau nolak, kalau sudah terserah berarti kita nggak mungkin nolak. Kalau bilang iya sudah pasti diiyakan. Makanya insya Allah Yai saya bisa jam 9 ke atas. Bener pas jam 9.30. Nggak apa-apa Yai saya tunggu jam 9.30 ke atas. Masya Allah, ini benar-benar Kiai Hifni ini
dan Rois Surya kalau ngadain MWCNU Gropet bener-bener makin malam makin mantap. Alhamdulillah. Ya. Ada siapa? Ada kopi. Oh, ada kopi. Ini makanya saya Masya Allah. Bukan apa, saya sebenarnya ngasih tuh semoga aja malam ini malam Ahad. Mungkin beliau capek acara keluarga, karena bukan apa-apa. Saya dari hari Sabtu itu, dari Sabtu siang, Sabtu sore, malam Ahad, ada datang tamu Syekh Azhar sampai Minggu pagi, terus Minggu siang, Minggu sore sampai tadi ini. Bisa dibilang saya itu nyuri-nyuri waktu buat tidur. Tapi karena sudah bahasanya terserah, saya kalau udah bahasa terserah ini udah bingung. Ya sudah, pokoknya yang penting kata beliau apa? Ini bahasa satu lagi, sudah bahasa terserah. Beliau bilang yang penting datang biar MWCNU Gropet kenal dengan Yai Rois Surya. Ini saya yang ya Allah. Udah sampai Kiai, saya karena apa? Bukan apa-apa, karena saya sudah ngomong ke MWCNU, kalau antum ngadain acara, insya Allah nanti saya nyari yang bisa ngasih konsumsi. Ya, cuman waktunya mepet. Gak ada seminggu saya ngomong, tapi waktunya jangan kurang seminggu, karena takutnya gak bisa. Makanya saya ngomong, Yai, ini saya nggak enak, saya belum bisa ngasih konsumsi ya. Tapi kata beliau, nggak apa-apa Yai, saya nggak butuh konsumsi, saya cuma butuh Yai hadir biar kenal ukhuwah Islamiyah dengan MWCNU Gropet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak apa-apa, ini Masya Allah. Makanya saya tadi setelah tamu pulang, saya istirahat sebentar. Tadi pulang tamu 7:30. Saya istirahat sebentar ya. Kalau nggak istirahat, ini saya bisa oleng, ini kapal oleng komandan. Ya, alhamdulillah tadi sempat istirahat sebentar. Dan saya senengnya lagi apa? Alhamdulillah bahasanya sambutan. Kalau sambutan nggak boleh lama-lama. Kalau sambutan lama-lama nanti jadinya disambit. Nah udah nggak boleh diubah, nggak boleh. Ya, saya senang ini sambutan bahasanya, awas. Ya, ini alhamdulillah saya perkenalkan namanya sambutan, ya berarti menyambut. Namanya menyambut berarti mempersilahkan. Nah, ini saya mungkin memperkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Mahrus Iskandar. Karena kalau tidak kenal tidak sayang. Kalau tidak sayang, bagaimana mau lanjut ke pelaminan? Ya. Tapi jangan, saya udah punya istri alhamdulillah. Ya, bahaya nanti istri saya dengar. Ini nama saya Ahmad Mahrus Iskandar. Umur saya masih 38 tahun. Ya, saya dari pesantren Asidikiyah, saya bin Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Bisa dibilang saya ini mengemban amanah yang besar untuk menjadi Rois Surya PCNU Jakarta Barat. Tapi insya Allah dibantu oleh Kiai Maksum, dibantu oleh Kiai Hifni, dibantu oleh Khatib Ustadz Asep, dibantu oleh Sekretaris MWCNU Gropet serta MWCNU yang lain. Bismillah, kita bersama-sama membawa MWCNU Gropet khususnya dan PCNU Jakarta Barat lebih baik lagi insya Allah. Bukan apa-apa Bapak Ibu, ini lebih tahadusan di nikmah. Kita tidak boleh sombong. Alhamdulillah sampai sekarang NU yang di DKI Jakarta PCNU yang SK-nya sudah resmi, benar-benar resmi keluar itu baru 2, yaitu NU Jakarta Utara dan NU Jakarta Barat. Ya, alhamdulillah.
Berarti apa? Insya Allah di awal karena khairul bidayah, karena dengan sebaik-baiknya permulaan insya Allah husuli khairin nihayah, mendapatkan kebaikan di puncak akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin pada kaget, saya mungkin umur 37 tahun pun gak pantas kayaknya. Tadi saya sempat berangkat ke sini melihat dulu wajah saya udah lumayan tua apa belum. Takutnya nanti datang, untung tadi ada yang kenal saya. Kalau nggak kenal tadi bansernya sendiri bingung. Ini yang mana kok kayaknya santri semua. Ya, karena saya bingung mau dandan tua pun saya nggak bisa. Mau pakai jas NU pun nanti dikira juga bukan NU, dikira IPP, dikira IPNU lagi. Untung nggak dikira IPP NU, nggak pakai jilbab. Ya, ini makanya alhamdulillah saya datang ke sini. Kita ini sebagai awal silaturahmi. Karena saya sendiri juga malu. Saya sudah ingin bersilaturahmi dengan teman-teman Gropek, waktunya yang belum ada. Ini pun juga besok, nanti Selasa sampai Rabu sampai Sabtu saya ada safari dakwah ke Gresik, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Saya sebenarnya malu karena belum bisa turbah dan kena menghadiri Lailatul Ijtima. Tapi alhamdulillah ini bisa dibilang Gropek ini karena maksa yang pertama ini. Ya. Karena ketua GM ini maksanya bukan dari sekarang, dari awal sebelum di SK itu udah nyamperin saya. Bos, pokoknya hadir loh nanti Lailatul Ijtima. Siap Yai. Beliau keluar dari kamar mandi itu udah nyegat saya. Saya kira nyegat mau apa, saya udah takut. Apa jangan-jangan saya pernah ada sesuatu sama beliau. Ternyata awas, pokoknya nanti hadir Gus. Siap, di Cilandak Gus, gak jauh. Siap Yai, saya bilang. Ya, makanya saya nggak enak. Dan ini pertama kali Lailatul Ijtima, karena yang Cengkareng saya nggak bisa hadir. Bahkan PCNU kemarin itu saya nggak bisa hadir karena setahu saya malam diubah sore saya masih ada pengajian. Saya sampai diteleponin sama Rois, gimana antum? Maaf Yai, bukannya saya nggak mau hadir, cuman masalahnya ini pengajiannya sudah minta 2 bulan yang lalu. Saya bukannya nggak mau untuk NU, tapi saya juga ingin menyebarkan NU yang lebih luas. Karena apa? Pengajiannya bersama artis-artis, biar mereka mengenal NU. Nanti mereka ini yang di Gresik saya ajak ziarah. Ayo artis-artis, mungkin ada yang kenal Inara Rusli, ya? Ada yang kenal nggak Inara Rusli? Nggak ada yang kenal bapak-bapak. Alhamdulillah bagus berarti. Ya, karena janda bahaya kalau kenal. Senang saya kalau nggak kenal. Ya, kalau ibu-ibu kenal, tadi ada satu bapak yang gini-gini, wah ini bahaya ini. Ya. Ada Inara Rusli, ada siapa lagi ya? Saya lupa, ada beberapa itu. Ada dari Master Chef namanya Yulita, ada Amanda, ada siapa lagi itu saya nggak kenal yang muda-muda, generasi Gen Z. Kalau mereka itu kan Gen Z. Kalau saya ini generasi milenium. Kalau kita hadir yang di sini, insya Allah generasi yang selalu muda, tidak akan pernah punah. Ya, ini makanya saya bilang maaf Kiai, saya karena harus emban amanah. Kalau saya tadinya dia mau saya ajak satu, udah dia mau ikut tadi Gus. Saya mau boleh ikut nggak? Bukannya saya melarang, bukannya saya nggak mau, bukan apa-apa. Saya harus tahu dulu, saya baru pertama kali. Nanti takutnya kaget. Ngumpul karena benar-benar masih muda, umurnya masih 20-an. Wajahnya klinis, glowing, wajahnya kayak disentering. Ya, kalau kita kan glowingnya karena pakai fresh care. Ya, makanya saya bilang nanti suatu saat saya ajak. Tadi Gus Yusuf Lampungi yang munsyid itu dari Lampung, saya ajak sudah yang pengajian di Pluit. Nanti insya Allah kalau memang lagi hadir lagi saya ajak lagi. Saya takut nanti kesini karena kalau anak muda itu masya Allah bapak benar-benar ya. Saya ini mereka ini kayak ngomong kayak bapaknya mereka.
Kalau udah mereka ini manja, sudah apa, ini HP bunyi terus, dikit masalah mental healthy, mental healthy. Kita nggak pernah ada istilah mental healthy. Yang ada kita harus minum minum kopi biar kuat. Ya kalau mereka itu dikit-dikit mental healthy, apa mental healthy? Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Makanya saya sampaikan kemarin di PCNU, mohon maaf saya belum bisa hadir karena waktunya juga sangat mepet. Dan ini di Gropek PC aja saya belum bisa hadir, tapi masya Allah berkah kukuhnya Kiai Hifni saya hadir di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah sambutan dan pengenalan. Tidak perlu panjang lebar. Ya, saya sebenarnya ingin sedikit saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Ilm wal Muta'allim, yang mana ada satu kalimat yang beliau kutip dari kalimatnya seorang ulama, yang mana seorang ulama ini menyampaikan, ashibil ulama, kamu sering dekatlah dengan para ulama. Kenapa dekat para ulama? Beliau tambahkan lagi, wa khallidhum, dan terus tempel bergaulah dengan mereka. Kenapa kok ashibil ulama wa khallidhum? Buat apa kumpul dengan para ulama? Fahasilil udaba, maka insya Allah kamu akan mendapatkan akhlak yang baik. Amin. Ini tujuan halal bihalal. Kalau mungkin kita mengambil dari tahun 1884, yang mana Kiai Hasbullah Wahab, beliau dipanggil oleh Presiden Soekarno. Beliau menyampaikan ini gimana kok perpecahan banyak terjadi. Apa kata Kiai Haji Hasbullah Wahab? Presiden, perpecahan itu dosa. Dosa itu haram. Daripada banyak haram, kita melakukan yang halal. Yang halal itu bagaimana? Biar yang halal dapat pahala, yang kumpul-kumpul. Maka untuk menyatukan agar tidak ada perdebatan, agar jadi ukhuwah yang baik, ukhuwah watoniyah, bukan lagi Islamiyah, tapi ukhuwah watoniyah. Karena Mbah Yai Hasbullah Wahab akhirnya disebut halal bihalal. Dan ini ada satu pautnya dengan kitab Mbah Hashim Asy'ari tadi yang saya sampaikan. Ketika kita kumpul dengan para yai, saya kumpul dengan para yai di sini, saya yang paling terpenting bukan hanya ilmunya yang saya dapatkan, tapi saya mendapatkan udaba, menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Karena apa? Ana ahwaju ilal adabil ilal qalilil anahnu illa ada qalilil adab ahwaju minal kathiril ilm. Kami lebih membutuhkan kepada akhlak walaupun sedikit daripada ilmu yang banyak. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama kita, agar apa? Dengan akhlak yang baik ini, perkumpulan ini insya Allah menjadi perkumpulan kekeluargaan. Tidak lagi membicarakan perbedaan, tidak lagi membicarakan hal yang tidak sama, tidak lagi membicarakan ego masing-masing, tapi saya yakin halal bihalal dan Lailatul Istima di MWCNU Gropek ini benar-benar ingin menyambung ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, mengumpul bersama-sama membawa MWCNU Gropek yang insya Allah lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ini dari saya. Sekali lagi, kalau sambutan tidak boleh panjang lebar, walaupun ini sudah panjang banget, bukan panjang lebar lagi. Sedikit saya mau pantun, ya. Nah, nggak apa-apa, emang saya cakep. Ya. Malam Ahad akad nikah.
malamnya merasa di surga. MWCNU Gropek penuh berkah. Insya Allah kita selalu bersama-sama. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan insya Allah kita bertemu lagi di channel yang sama dengan artis yang sama. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.